Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalud du'a an tas'ala rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah fa innaka idza utitahuma fid dunya thumma utitahuma fil akhirah faqad aflahta. Shadaqallahul aliyyul azim, shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Baitul Izzah. Yang saya hormati, saya muliakan ayah bunda rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita menuntut ilmu, membahas kitab Mukhtarul Ahadis, hadis-hadis pilihan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi wasilah Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah jauhkan musibah dari kita, dan mudah-mudahan segala hajat dunia akhirat kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan dilanjutkan oleh anak cucu kita kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayahanda bunda rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bukhrul Hadis halaman 25 bagian bawah, Afdhalud Du'a. Nah, di kitab itu sama enggak Ustaz? Coba dilihat halaman 25 sama enggak? Afdhalud Du'a, betul, sama ya? Halaman 25 bagian bawah. Kata baginda Nabi, afdhalud du'a an tas'ala rabbaka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah fa innaka idza u'titahumma fid dunya thumma u'titahumma fil akhirah faqad aflahta. Kata baginda Nabi, afdhalud du'a, doa yang paling utama, berdoa memohon kepada Allah yang paling utama, antas ala rabbaka, engkau meminta, memohon rabbaka kepada Tuhanmu, al afwa, satu, ampunan yang kita minta, yang kedua wal afiyah, keselamatan fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi teruslah kita minta ampunan kepada Allah dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Fa innaka idza utitahuma fid dunya, karena sesungguhnya engkau apabila diberikan ampunan dan keselamatan di dunia, summa utitahuma fil akhirah, lalu engkau diberikan ampunan dan keselamatan di akhirat, faqad aflahta, maka engkau pasti termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Singkat kata, singkat cerita begini, sebagai umat Islam jangan pernah pengen selamat di dunia doang, jangan pernah pengen selamat di akhirat doang, tapi dunia selamat, akhirat selamat. Singkat kata, ini hadis mengajarkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sering-sering baca doa ini. Apalagi bulan Ramadan ada 3 waktu doa mustajabah. 1 ketika waktu sahur, yang kedua ketika sedikit lagi mau azan maghrib, yang ketiga selama sedang berpuasa seharian penuh. Itu 1 waktu mau sahur. Makanya jangan biasakan makan sahur tanpa sholat dulu, walaupun cuma 2 rakaat tahajud, 2 rakaat, apalagi ditambahi dengan sholat taubat. Cuman gak boleh witir, karena witirnya sudah ba'da tarawih ya. Kalau sudah tarawih witir, maka tidak boleh witir lagi setelah tahajud, karena la witroni fi lailatin wahidah, tidak ada witir dalam satu malam 2 kali, tidak ada. Jadi kalau mau ba'da tarawih ya ba'da tarawih gitu ya. Dan sebaik-baiknya witir itu bareng dengan imam ketika malam Ramadan, itu sebaik-baiknya. Jangan bilang entar nanti witirnya habis tahajud aja, jangan, bareng sama imam, selesaikan. Yang kedua, mau azan maghrib, doalah sama Allah. Punten, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 1 jam sebelum azan maghrib orang-orang sudah pada menghadap ke Ka'bah, maaf, ke kiblat, lalu mereka berdoa. Kalau di Masjidil Haram ke Ka'bah, kalau Masjid Nabawi ke kiblat, itu mereka sudah berdoa minta sama Allah, minta hajat-hajatnya, terutama hajat urusan akhirat. Subhanallah. Makanya biasakan di kita juga sama, di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada, sedikit lagi mau adzan maghrib, 10 menit, 15 menit mau adzan maghrib, setengah jam mau adzan maghrib, mulai siap konsentrasi mau minta apa hari ini kita sama Allah, karena itulah saat mustajabah. Bahasa baginda Nabi, inna lisoim inda fitrihi
dakwatun la turaddu, sesungguhnya bagi orang berpuasa ketika sedikit lagi mau berbuka, ada saat ketika dia minta sama Allah, maka doanya tidak akan ditolak sama Allah. Mintalah dengan bahasa kita yang kita bisa, nggak usah so Arab-Araban padahal belum tentu benar. Minta dengan bahasa kita, pakai bahasa Jawa boleh, Sunda boleh, karena seluruh bahasa milik Allah. Silakan, Allah paham seluruh bahasa. Minta sama Allah. Tuh itu ya. Yang ketiga selama puasa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, itu dasar hukum tentang doa sapu jagat. Kalau bahasa orang sekarang, doa sapu jagat. Silahkan mintalah sama Allah dalam seluruh doa kita, tutup dengan doa ini. Makanya mimpin doa habis sholat jangan pernah tidak dibaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umat Islam jangan cuman senang di dunia, karena dunia bukan tempatnya bersenang-senang buat orang Islam, tapi pengen selamat di dunia, selamat dari fitnah, selamat dari yang diharamkan, selamat dari yang dilarang, selamat dari hal-hal yang disubhatkan. Nah itu minta selamat sama Allah, gitu ya. Dan di akhirat juga pengen selamat, jangan sampai tersentuh sedikit pun dari api nerakanya Allah. Punten, kenapa kita berdoa? Karena hanya Allah yang bisa bantu kita, hanya Allah yang bisa menjaga kita. Makanya minta sama Allah kebaikan ini. Kita sholat taraweh 20 rakaat plus 3 witir sesuai di Masjidil Haram. Maaf, tujuannya karena pengen selamat, karena siapa yang sholat taraweh itu sedang menghancurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Malah di Masjid Nabawi ini 36 rakaat taraweh ditambah 3 witir 39 rakaat. Seluruh madhab yang 4 berpendapat taraweh itu 20 rakaat plus 3 witir. Itu ya. Oleh karena itu punten, mohon maaf lahir batin, manfaatkan Ramadan ini dengan taraweh yang sungguh-sungguh. Emang ada Ustaz orang taraweh nggak sungguh-sungguh? Ada. Imamnya 20 rakaat, makmumnya pulang duluan. Ini orang nggak sungguh-sungguh. Kewajiban makmum kan cuma satu, nurut sama imam. Imam belum selesai, ya teruskan. Imam udah selesai, ya selesai. Ketika kita sholat di masjid yang 20 rakaat, maka ikutlah 20 rakaat plus 3 witir. Ketika kita ikut yang di 36 rakaat di Masjid Nabawi, maka 36 rakaat plus 3 witir. Malah ada satu negara yang 100 rakaat tarawihnya. Itu ya, karena tidak ada batasannya. Nah, ketika kita bertemu di masjid yang 11 rakaat, selesaikan 11 rakaat dengan imam. Nggak usah ditambahin lagi, walaupun biasa 20 rakaat. Karena innama ju'ilal imam liyu'tama bi, sesungguhnya imam diciptakan untuk diikutin, bukan ditinggalin, diikutin. Nah ini yang kayak begini, kita harus hafal sejarahnya. Kalau kita lihat sejarah kenapa di Masjid Nabawi ini 36 rakaat taraweh, ternyata ada sejarahnya. Kalau kita lihat sejarahnya, Umar bin Khattab mulai menyerukan untuk melaksanakan sholat berjamaah taraweh untuk membandingkan kualitas sholat tarawehnya Nabi dengan sholat taraweh kita, ditambahin jumlahnya jadi 20 rakaat. Nah orang Madinah cemburu karena di Mekah ketika sholat taraweh di Masjidil Haram, setiap 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat, mereka melaksanakan tawaf dulu sebelum melanjutkan. Tawaf dulu gitu ya, ngelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nah orang Madinah cemburu, wah kalau gini bahaya. Kenapa? Orang Mekah pahalanya banyak karena dicampur dengan tawaf. Nah akhirnya ditambahkanlah jumlah rakaatnya untuk membandingkan itu jadi 36 rakaat tarawehnya ditambah 3 witir. Itu sejarahnya. Di Temboro
di pesantren Al-Fatah mulai ba'da isya, selesainya jam 3 pagi tarawehnya. Mereka khataman Quran. Lihat Pak di YouTube nih ya Pak. Kalau Bapak mau langsung ya, sekarang lagi musim, langsung aja datang ke sana. Ba'da isya selesai jam 3 pagi tarawehnya. Tuh ya subhanallah. Di Cirebon mulai ba'da isya 7 menit ke depan selesai. Memang 7 menit doang. Tuh ya subhanallah, 20 rakaat. Dah kayak apa itu? Allahu akbar, tabarakallah. Termasuk guru kita Kang Ujang Bustami juga sama. Tuh ya, banyak jamaahnya yang ngikut untuk melaksanakan 7 menit 23 rakaat. Lutut dah kayak apa itu ya, kejedot, kepala kejedot ya. Tapi kalau aslinya lihat dari hadis nabinya, Nabi kalau salat taraweh, salat malam sampai pecah-pecah kakinya saking lama berdirinya. Para sahabat gak tahan berjamaah dengan baginda Nabi, tapi karena wajib nurut ditahan. Siti Aisyah istrinya saja sampai ada keterangan diikat pinggangnya karena khawatir jatuh saking lamanya berdiri. Jadi menurut pendapat di hasil mufakat para ulama, siapa yang salat taraweh 30 rakaat 36 rakaat plus 3 witir, perpendek bacaannya, nggak boleh panjang-panjang. Siapa yang 20 rakaat plus 3 witir, sedang bacaannya. Dan siapa yang 11 rakaat 8 rakaat taraweh plus 3 witir, perpanjang bacaannya, 2 juz 3 juz tiap malam. Ini urut-urutannya begitu akhirnya. Monggo silahkan tuh ya. Jadi berapapun rakaat yang penting taraweh, cuman ikutin pendapat ulama, silahkan. Jadi yang 11 silahkan, 2 juz semalam nggak apa-apa, sama selesainya tuh ya. Yang 20 rakaat silahkan, nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut-ngebut, karena salat taraweh salat santai nunggu Lailatul Qadar tuh ya. Yang 36 rakaat dengan rakaatnya juga sudah banyak, maka silahkan diperpendek bacaannya. Subhanallah, tabarakallah. Boleh dicobain kali-kali Baitul Izzah 39 rakaat. Insyaallah tinggal imam sama Bilal. Berat, subhanallah, tabarakallah. Saya ngimamin 20 rakaat aja, kata anak saya di belakang udah nyicil orang pada pulang. Nggak kuat diimamin saya 20 rakaat doang karena lama katanya, lama. Padahal yang baca surat-surat pendek karena saya nggak hafal surat panjang. Itu tetap aja karena saya mau pelan-pelan, lama kata orang. Nah itu mohon maaf lahir batin. Yuk kita manfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, kalau baca harus benar Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sudah ada etika bacanya. Karena dalam baca bahasa Arab ini ada etikanya. Contoh, masih suka ada yang salah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu salah Pak. Ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu salah. Yang betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ada ilmunya. Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad jadi mubtada, Rasulullah jadi khabar. Mubtada itu harus domah, kecuali di awalnya ada anna, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kalau ada anna baru ujungnya Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau nggak ada anna, Muhammadur Rasulullah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu baru betul. Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus paham, ada ilmu tata bahasa Arabnya. Makanya penting dikaji juga di Masjid Baitul Izzah, ilmu nahwu, shorab, mantik, badi, bayan, sampai alfiyah, syamsiyah, waladiyah. Silahkan dikaji tuh ya, kurang lebih ya 30 tahun baru selesai tuh ya. Lama itu ngajinya, sangat lama. Baik, hadis yang kedua,
afdalu sadaqati an tushbi'a kabidan ja'ian. Sedekah yang paling utama adalah an tushbi'a, mengenyangkan kabidan ja'ian, perut yang lapar. Ayahanda bunda, Ramadan ini banyak sedekah utama. Yang pertama, ngasih hidangan buka puasa bagi orang yang berbuka. Ini pahalanya gede luar biasa, karena orang puasa tuh laparnya luar biasa. Makanya saking laparnya baginda Nabi ngasih kabar, lisoimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Satu, farhatun inda fitri, gembira ketika buka, ketika batal puasa, ketika buka. Buka itu dimaknai dua oleh ulama. Pertama pas azan maghrib, yang kedua pas idul fitri dan buka. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika bertemu dengan Allah kelak. Karena orang berpuasa dapat jaminan surga royannya Allah, dan dapat jaminan man ja'a fid dunya syaba'a fil akhirah, siapa yang lapar di dunia akan kenyang di akhirat. Oleh karena itu ayahanda, begitu dahsyat bunda ketika ada yang ngirim makanan kepada orang yang berbuka puasa di masjid-masjid, di pinggir-pinggir jalan naruh meja, ditaruhin di situ air putih, korma, sama nasi aja pakai rendang, udah seneng bener orang gitu ya. Jadi kalau nganterin air ke masjid untuk buka puasa itu pahalanya sampai Nabi mengatakan, siapa yang berikan makanan buat buka puasa, bagi dia pahala sama seperti pahala orang berpuasa. Cuman punten, saya sampaikan, sayang sekali kita batalkan puasa kita dengan kolak. Sayang sekali kita batalkan puasa dengan es buah. Sayang sekali kita batalkan puasa kita, maaf, dengan gorengan. Batalkan puasa kita dengan korma, itu sunnahnya. Jadi kalau kita buka puasa, korma dulu 3 butir, setelah itu air putih. Jangan pas adzan maghrib langsung teh manis, langsung rokok, nggak ada ajarannya. Jadi ajarannya itu langsung korma dulu, sunnahnya, baru air putih. Kormanya nggak ada ustad, fa'lal ma', air putih dulu nomor 1, sunnahnya begitu. Oleh karena itu biasakan, mumpung masih baru-baru, di rumah ataupun dimanapun kita bawa korma. Jadi pas mau adzan maghrib, yang paling pertama kita makan adalah kurma, lalu air putih, setelah itu kita sholat maghrib, karena waktu maghrib sangat singkat. Setelah sholat maghrib baru makan lontong 6, gorengan 7, bihun, silahkan selanjutnya. Tapi maaf, jangan makan lontong dulu, maghrib dulu, lontongnya habis maghrib. Nah sering maaf di masjid-masjid di mana-mana. Kemarin saya buka puasa di PT Ambulan, khusus yang bikin ambulan, perusahaan ambulan di Rawa Bokor. Subhanallah tabarakallah, ketika buka puasa semua yang diambil gorengan. Kalau nggak ada gorengan itu, saya bilang ada korma nggak? Ada Pak Ustadz. Baik, tolong ambilkan korma. Saya korma dulu lah, gorengannya nanti aja. Subhanallah, karena memang orang tuh bayangannya tuh luar biasa. Kalau udah makan gorengan tuh mantepnya luar biasa. Lontong pakai sambal kacang, bihun, subhanallah. Padahal sunnahnya korma, karena dengan korma manisnya membuat tenaga kita yang hilang selama 1 hari langsung muncul, timbul lagi tenaga kita, seger lagi. Kenapa harus air putih? Karena mohon maaf lahir batin, syukur-syukur zam-zam ya kalau ada. Karena dengan air putih, maka maaf, rasa dahaga yang hilang selama siang hari itu kembali pulih. Tapi kalau dengan air es, kalau dengan jus, dengan yang lain-lain, mohon maaf lahir batin, air putih membersihkan, yang lain malah mengotorkan. Makanya oleh karena itu biasakan ambil sunnah Nabi, karena sunnah diturunkan jadi amalan kita untuk menyelamatkan kita sendiri sebenarnya aslinya. Bayangkan banyak orang sakit gara-gara puasa. Sebenarnya bukan gara-gara puasa, gara-gara cara makan ketika berpuasa salah. Bayangkan perut kita ini panasnya seharian, langsung pas adzan maghrib minum air es, disiram pakai air es, udah kayak apa? Nah oleh karena itu banyak orang sakit
bilangnya gara-gara puasa, padahal bukan gara-gara puasa. Kalau ngikutin sunnah Nabi dengan puasa maka sehat. Nabi bilang sumu tasihu, puasalah kalian maka anda sehat. Oleh karena itu dari hadis ini saya mengajak ke ayah bunda sekalian, jangan pernah berhenti bersedekah untuk orang berbuka puasa. Jangan pernah berhenti. Tiap hari hantarkan ke masjid mana air mineral kita akan nyampe. Ada 48 gelas diminum sama 48 orang. Ngalirkan pahala 48 pahala orang puasa. Akan ditaruh mana sore ini korma saya nih? Akan ditaruh di mana gorengan saya sore hari ini? Akan ditaruh di mana air jus saya sore hari ini? Nah itu mohon maaf lahir batin, jangan ditinggalkan karena ini kesempatan yang luar biasa. Kalau di Mekah itu sampai rebutan orang-orang yang buka lapak, bikin lapak-lapak buat buka puasa tuh menarik-narik, tolong di lapak saya berbuka, di lapak saya berbuka, saking pengen dimakan sama orang berpuasa. Jangan sampailah kita enggak ngirim, apapun yang kita kirim sangat bermanfaat buat kita dengan kiriman kita. Baik, kenapa kok sodakoh yang paling utama mengenyangkan perut yang lapar? Satu jawabannya, karena orang lapar tuh nggak butuh baju, nggak butuh uang. Yang dibutuhkan itu makanan. Nah makanan itu bisa didapat dengan cara dikasih uang atau bisa dengan cara langsung makanannya. Makanya fidyah. Kenapa orang bayar fidyah harus memberikan makan kepada orang miskin? Karena untuk menutupi kelaparan orang miskin. Kenapa ada zakat fitrah? Zakat fitrah itu kan tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, mensucikan orang puasa dari lagwi wa rafath, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, perilaku yang tidak ada manfaatnya, dan ucapan-ucapan yang kotor. Maaf, yang kedua memberikan makan kepada orang miskin. Makanya mustahik zakat fitrah itu utamakan yang miskin, bukan ke yang mana-mana. Utamakan yang miskin, jangan sampai mereka nggak makan pada hari raya. Itu targetnya. Jadi oleh karena itu ayahanda bunda, jangan pernah meninggalkan sedekah kepada orang miskin, karena itu sangat mengenyangkan perut mereka yang lapar. Subhanallah, banyak orang nggak bisa tidur gara-gara perutnya lapar, termasuk saya titip. Jangan pernah tidak sedekah sama orang gila, karena orang gila itu sangat lapar aslinya, cuman nggak bisa minta. Tuh ya, saya itu di depan pesantren tuh tiap maghrib itu ada orang gila yang nungguin. Kenapa? Dia biasanya siang datang ke pesantren. Orang gila ciri khasnya teriak dia, "Dor!" Berarti dia udah nyampe. Nah biasa gitu. Nah anak saya biasa ngasih apa yang kita punya lah, apa yang ada di rumah. Nah kemarin pas hari Sabtu disampaikan ke dia, pas dia datang siang, besok mah kesini adzan maghrib ya, nggak boleh siang. Adzan maghrib, mau adzan maghrib kesini. Rutin tiap hari pasti adzan maghrib udah nungguin di gerbang. Dia udah teriak dor. Nah kita siapkan nasi, jadi kita adzan, kita buka, dia pun ikut makan gitu ya, dia pun ikut makan. Kali-kali pokoknya main maghrib lah ke pesantren kami, pasti dia udah nunggu di depan gerbang, udah nunggu tuh ya. Dia ngerti, kita ajarkan maghrib ya, kesininya maghrib. Siap Pak Haji, siap ya siap Pak Haji ya, maghrib ya, karena saya nggak enak ngasih makan siang-siang. Udah kamu maghrib ya kesininya, iya. Usianya sekitar 40 tahunan tuh ya. Bayangkan, subhanallah, tabarakallah. Nah itu kasih, subhanallah, jangan dibiarkan mereka tuh lapar. Dan ingat, kalau ngasih makanan ke mereka jangan cuman makanan tapi plus airnya. Jangan dibiasakan ngasih makanan tanpa air ke siapapun, karena sangat berpengaruh. Malah Nabi menyampaikan sedekah yang paling utama sakyul ma, mengalirkan air tuh ya. Mengalirkan air itu bisa sumur, bisa juga masukin ke mulut gitu ya kan, menghilangkan dahaga. Oleh karena itu ayahanda bunda, sedekah lah, perbanyak sekuat tenaga di Ramadan. Karena maaf, sedekah ini begitu dahsyat. Nabi dalam kitab Minhajul Muslim mengatakan, afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama sedekah di bulan suci Ramadan. Baik, hadis yang ketiga, afdhalus sadaqah ayyata'allama al-mar'ul muslim ilman summa yu'allimuhu akhakhul muslim. Pak, kalau kita nggak punya harta, nggak bisa
sedekah dengan uang, dengan makanan, ini sedekah kita. Apa? Sedekah ilmu. Kata Nabi, afdhalus sedekah, sedekah yang paling utama, ayyata'allamal mar'u, seseorang belajar, seorang muslim ilman, belajar ilmu, summa yu'allimuhu, lalu dia mengajarkannya ilmunya, akhahu, kepada saudaranya al muslim, yang muslim yang lain. Maaf Pak, ini namanya multi level pahala. Multi level pahala. Kalau Pak Ustadz Kaswadi di Eco Racing itu multi level bisnis tanpa riba, itu ya. Siapa yang ikut beliau, di bawahnya akan mendorong ke atas, gitu ya, macam-macam lah. Yang di bawahnya lagi akan dapat keberkahan dari ini gitu ya. Itulah multi level bisnis. Tapi punten, kalau ini multi level pahala, punten. Bayangkan saya belajar ngaji dari guru saya di kampung, belajar Iqra. Nah, setelah saya bisa Iqra, bisa baca Quran, tuh ya, contohlah, saya akhirnya ngajarin lagi murid-murid saya ngaji. Dari sejak saya bujangan jadi merebut masjid ngajar ngaji, itu murid-murid saya tuh udah gede-gede sekarang, udah pada punya anak, ngajarin lagi dia. Itu terus ngalir terus tuh ya. Itu baru belajar Iqra doang, udah manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau bisa ngajarin sampai ke sholat duha, sholat tahajud, belajar tata cara puasa, belajar tata cara sholat, lalu diamalkan sama orang lain, lalu disampaikan lagi. Jadi oleh karena itu punten, saya mengajak, kalau kita banyak waktu, belajarlah terus. Besok kuliah subuh belajar ilmu Quran, belajar tuh ya. Apakah ilmu tafsirnya, asbabun nuzulnya, tuh ya, ayat nasikh mansukhnya, tuh ya, silakan di ini tuh ya, dikaji sama kita. Nah, setelah kita belajar, tolong sampaikan ke orang lain, minimal orang terdekat, istri, anak kita, adik, kakak kita. Tapi jangan pernah ngajarin orang kalau ilmu kita belum tentu benar, karena nanti satu saat akan dol, mudil, sesat, menyesatkan. Yang kedua, jangan pernah asal ngambil ilmu, karena kata Nabi, man la syaikha fa syaikhu syaitan, siapa yang tidak punya guru maka gurunya adalah syaitan. Jadi oleh karena itu ayahanda bunda, hadirlah ke majelis ilmu, datanglah ke orang-orang berilmu. Jangan cuman buka handphone, lihat di handphone, itu bisa diedit handphone mah tuh ya. Ada orang nanya ke Ustadz, boleh nggak belajar dari handphone? Boleh, tapi kalau bisa YouTube, jangan Google, karena YouTube orangnya kelihatan, dan YouTube pun pilih siapa ustadznya tuh ya. Kalau dari Google tuh bisa diedit sama orang yang tidak suka dengan agama kita. Jangan sembarangan. Kalau saya sering buka di Google, juga sering buka contoh, saya buka kasus tentang sebuah kasus, coba menurut pandangan mereka, oh mereka bahas tentang Fathul Qorib, saya buka kitabnya, oh Fathul Qorib, halaman ini betulkah apa yang diceritakan? Terkadang ada yang meleset, mungkin disalahkan halamannya atau apa, karena itu bisa diedit oleh siapapun. Oleh karena itu ayahanda bunda, carilah di masjid-masjid, dipanggil guru-guru ngaji, belajarlah sama guru. Khawatir kita salah jalan lalu menyampaikan kepada orang lain, maka secara hukum agama dol, mudil, dianya sesat dan akan menyesatkan orang lain. Ya. Baik, itu begitu dahsyat. Makanya ayahanda, seberapapun bunda kita punya ilmu, sampaikan kepada orang lain. Dapat dari mana tuh ilmu? Oh, dapat di pengajian, sampaikan kepada orang lain. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz, coba berikan saya wiridan yang dengan wiridan itu saya terbenteng dari setan. Saya bilang, berwiridanlah sesuai yang dicontohkan Nabi. Saya nggak berani ngajarin sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, karena seorang guru ngaji mengajarkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, itu bahaya tuh ya. Nggak boleh sembarangan, atau menetapkan sebuah keputusan tanpa betul-betul ada dasar hukum yang kuat, itu bahayanya luar biasa. Jadi oleh karena itu ayahanda ngaji terus, setelah punya ilmu kita berikan ke saudara kita, ke anak kita, ke keluarga kita, maka itu termasuk sodakoh yang paling utama, sodakoh yang sangat baik, sodakoh yang begitu luar biasa. Baik, terakhir, hadis terakhir.
afdalul ibadah, ibadah yang paling utama. Kalau tadi sedekah yang paling utama, kalau ini ibadah yang paling utama, ajron, pahalanya. Ada ibadah yang pahalanya utama dan besar. Apa? Sur'atul qiyam min indil marid, cepat-cepat berdiri dari orang sakit. Singkat kata, hadis ini sebagai referensi tentang keutamaannya menjenguk orang sakit. Kalau ngedengar saudara kita, keluarga kita, apalagi orang tua kita sakit, cepat-cepat jenguk. Sekali lagi, cepat-cepat jenguk, jangan sampai tidak dijenguk. Kenapa? Karena itu pahalanya luar biasa. Dan kalau ngejenguk orang sakit bukan ngapa-ngapain kecuali menghibur dan mendoakan. Jangan suka menambah berat pikiran. Kenapa Pak? Sakit, sesak napas. Waduh Pak, hati-hati. Kemarin juga yang RT sebelah kan sesak langsung meninggal. Itu bahaya. Karena terkadang penyakit itu bukan karena makanan, bukan karena yang lain, tapi karena pikiran. Waduh, berarti maaf punten Pak, ketika musim COVID, punten, saya melarang mengumumkan orang meninggal di masjid. Jadi kalau mengumumkan, saya bilang pakai WA saja di WA group. Kenapa? Karena ternyata orang yang lagi sesak napas COVID Pak, ngedenger berita meninggal dunia di Pengeras, langsung ngedrop Pak. Waduh, besok jatah saya berarti. Udah langsung begitu Pak. Nah, ini cerita mereka. Sekali lagi, ini ceritanya kena COVID. Jadi ketika di masjid doa innalillahi, udah langsung kepikiran, wah saya sebentar lagi berarti. Punten, ada sampai ibu-ibu tuh udah pesan ke ibu-ibu yang lain. Ketika dia lagi COVID, di musola diumumkan innalillahi, dia langsung telepon temannya, kalau saya mati tolong ya, tolong jangan sampai nggak dimandikan, saya mandikan. Itu lagi kena COVID, saking udah langsung ngedrop pikirannya. Makanya mohon maaf, ketika ada orang sakit kita jenguk, hibur Pak, insya Allah Allah akan mengangkat penyakit Bapak, Bapak akan sehat lagi, semangat terus gitu. Bukan malah bikin ini, Pak banyakin istighfar, mungkin Ijroil udah ngintip terus. Jangan begitu, jangan begitu, nggak boleh. Itu ya bahasa Nabi mah, bahasa Nabi diajarin la ba'sa tohurun, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah sembuh. Bahasa kita gitu ya. Bahasa Nabi, bahasa ayat Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Penyakit apapun Allah yang menyembuhkan. Tuh ya, apalagi cuman COVID ya, yang lain aja yang berat, lebih berat dari COVID, Allah yang menyembuhkan. Gitu kan? Tidak ada sebenarnya. Tuh ya. Atau Bapak doain, tuh ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafi'a ila syifa'uk syifaan la yughadiru sakman. Sambil dipegang orangnya. Kalau sesama jenis, ini mah cewek cantik lagi sakit, dipegang sama kita sambil baca doa, bahaya itu. Atau kita baca bismillah 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 7 kali, ya, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Silakan dibaca dengan itu. Atau bismillahnya sekali, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadirnya 7 kali. Itu silahkan dibalik. Nah itu yang dicontohkan Nabi, bukan asal-asalan. Jangan datang ke dukun. Kena COVID dulu kan pertama-pertama ada orang datang ke dukun. Akhirnya dijampe sama dukun orang COVID. Song kodowo singkong kalau beong tior long yai saladong cek lobak long cek beteng aing. Akhirnya dukunnya ketularan ya. Jadi mohon maaf lahir batin punten. Allah yang menyembuhkan, sesakit apapun, sepayah apapun harus yakin Allah yang mengangkat penyakit itu. Buat Allah tuh mudah sekali untuk menghilangkan penyakit itu. Punten, kalau ada orang sakit siapapun cepat bangun untuk menjenguk orang sakit. Nggak usah bawa apa-apa Pak, bawa amplop aja 2 juta, insya Allah cepat sembuh tuh gitu ya. Jeruk nggak doyan orang sakit, apel nggak doyan ya, tapi kalau dikasih duit seger karena buat bayar rumah sakit lumayan kan gitu ya. Subhanallah. Terkadang orang aneh, udah tahu orang kena penyakit gula, ditengoknya pun kan bawa kue yang manis-manis itu.
Sempat saya jenguk orang di rumah sakit Eka bukan Eka, maaf, Awal Bros punten. Awal Bros. Saya datang ke sana menjenguk. Saya bilang, Bu Haji, saya jenguk Pak Haji, mohon maaf saya tidak bisa lama, saya bantu doa saja. Saya angkat tangan, diaminkan doa ya. Pas pulang, Pak Ustadz maaf meminta tolong bawain nih buat santri kue pas tumbuk begini. Emang kenapa? Ini orang ngejenguk bawanya kue manis semua, sedangkan ini kan nggak boleh. Ini di kulkas dikeluarkan semua kue. Akhirnya 2 plastik saya tenteng itu kue. Saya bilang nggak apa-apa ini, saya nggak bawa apa-apa, malah Pak Ustadz doanya juga udah luar biasa. Emang Ustadz modalnya doa bukan amplop, kata saya. Jadi punten, mohon maaf lahir batin. Akhirnya saya yang bawa pulang jadinya. Kata saya, kan buat Bu Haji di sini, saya juga nggak boleh makan manis-manis Pak Ustadz. Ayo udah, rezeki saya kalau gitu. Dahsyat ya, subhanallah. Jadi apa kebutuhan orang yang sakit, kita tanya kira-kira sakitnya apa ya, lalu kita doakan, lalu kita hibur. Bawalah kebutuhan orang sakit. Biasa yang paling dibutuhkan oleh orang sakit adalah uang biasanya, bukan yang lain biasanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalat 'arsyik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tatawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahul handabuna rahimakumullah, maafkan saya apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah, yang salahnya itu kesalahan pribadi, mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.